Cek cek. Cek. Cek cek cek. Baik, saya ucapkan selamat datang Recording in progress. dan teman-teman teknologi pendidikan, baik yang hadir secara maupun secara daring dalam acara sharing dengan tema Serindu silaturahmi bersama dan melepas rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Akang Teteh. Sampurasun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Rabbul Izzati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberi nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri dan berkumpul pada acara sharing session dan buka bersama ini di hari ke-15 Ramadan 1443 Hijriah yang insya Allah diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelancaran hingga selesainya rangkaian acara pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, bukan terang karena lampu tapi terang karena ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rudi Susiana MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Denny Kurniawan MPD selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan Akang Teteh alumni Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang kami hormati Kang Fahri Muhammad Sudirman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021-2022. Dan yang kami banggakan Akang Teteh serta teman-teman mahasiswa Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, alumni, dan teman-teman yang telah hadir di acara sharing session dan buka bersama yang mengusung tema Serindu Silaturahmi Bersama dan Melepas Rindu. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aris dan rekan saya Hasna Salsabila selaku Master of Ceremony pada hari ini. Untuk mengawali rangkaian Serindu ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Norma Istiqomah. Kepada Saudari Norma, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadakkaru ulul albab. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'ata ulaika lahum 'uqbad dar. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa fariha bil hayatin dunya wa mal hayatun dunya fil akhirati illa mata'. Wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbih. Qul inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa atona, Masya Allah, suara Ten Horma sangat indah dan menenangkan hati kita semua. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih kepada Ten Horma yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Sharing Session with Alumni. Kepada Teh Tasya Susanti, saya persilahkan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat dan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Dr. Rudi Susilana MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Deni Kurniawan MPD selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan Akang Teteh alumni Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Kang Fahri Muhammad Sudirman selaku Ketua Himatekpen periode 2021-2022 beserta Akang Teteh dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, akhirnya tidak terasa kita sudah sampai pada hari H pelaksanaan sharing session tahun 2022. Berkat usaha dan kerjasama ke kita semua, alhamdulillah kegiatan sharing session tahun 2022 dapat terwujudkan. Tujuan diadakannya acara sharing session tahun 2022 ini ialah untuk mempermudah tali silaturahmi dengan para alumni, serta untuk sebagai usaha membantu para mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia dalam mempersiapkan diri mereka untuk memasuki dunia kerja. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia sharing session tahun 2022. Terkhusus kepada Akang dan Teteh SC, serta pihak-pihak yang terkait yang telah membantu mensukseskan acara ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Tasya yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan periode 2021-2022 kepada Kang Fahri Muhammad Sudirman. Saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat serta salam kita hatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita semua. Pertama yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rudi Susilana MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Bapak Dr. Deni Kurniawan MPD selaku Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Kolonel Sus Dr. Dana Sudarma Wijaya MM selaku Ketua Ikatan Alumni Teknologi Pendidikan. Yang saya hormati juga kedua pemateri hebat kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Misbah Fikrianto MSI MM dan Bapak Taufik Ahmad MA. Dan juga yang saya hormati Saudari Tasya Susanti selaku Ketua Pelaksana Serindu ini,
beserta jajaran panitia yang telah bekerja keras untuk merealisasikan kegiatan ini. Dan tentunya yang saya hormati dan saya sayangi dan saya banggakan seluruh keluarga besar Teknologi Pendidikan UPI yang telah berpartisipasi pada acara ini, di mana terdapat Bapak Ibu, Akang Teteh alumni dan tentunya teman-teman mahasiswa aktif. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fahri Muhammad Sudirman. Saya dari angkatan 2019 yang alhamdulillah saat ini di himpunan diamanahi sebagai ketua himpunan. Dan dengan ini saya dengan bahagia mengucapkan selamat datang kepada Akang Teteh, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada acara Serindu ini. Tentunya suatu kehormatan bagi saya dapat berdiri di sini di hadapan Akang Teteh, Bapak Ibu alumni yang telah sukses di bidangnya, telah hebat di bidangnya, dan tentunya semoga kita mahasiswa aktif di sini akan juga nanti dapat menjadi sukses seperti alumni-alumni kita. Adapun tujuan diadakannya Serindu ini, tujuan kita berkumpul pada hari ini tentunya utamanya adalah untuk saling bersilaturahmi. Adapun manfaat lain seperti di sini kita bersenang-senang, saling melepas rindu ataupun menambah relasi dan ilmu itu merupakan buah dari proses silaturahmi yang kita lakukan. Saya berharap dengan adanya acara ini tentunya dapat mungkin melepas perasaan rindu yang sudah Bapak Ibu, teman-teman Akang Teteh simpan dalam hati. Di sini kita salurkan perasaan rindu kita, dan tentunya semoga dengan acara ini kita dapat terus meningkatkan, menghubungkan tali persaudaraan, tali silaturahmi seluruh keluarga besar Teknologi Pendidikan UPI. Dan tentunya juga saya berharap semoga dengan dia hadirkannya acara Serindu ini dapat menjadi trigger agar acara sejenis ini, kegiatan sejenis ini, kegiatan temu, kumpul, dan sharing alumni dapat diadakan lagi di periode-periode yang selanjutnya. Dan juga tentunya saya berharap pada intinya agar keinginan seluruh tujuan dan keinginan diadakan acara ini dapat benar-benar terwujud nantinya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum saya menutup sambutan saya, izinkan saya mengajak Bapak Ibu dan Akang Teteh, teman-teman sekalian, kita angkat tangan ke atas, kita kepalkan tangan, kita suarakan jargon yang mungkin sudah dirindukan oleh semuanya gitu. Oke, angkat tangannya semuanya. Trek-tek, trek-tek, trek-tek. Baik, terima kasih banyak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fahri Muhammad Sudirman atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Dr. Deni Kurniawan MPD, saya persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya buka karena di sini sendiri. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Rudi Susilanda MSI. Yang terhormat
Ketua dan jajaran kepengurusan IKA Kurikulum Teknologi Pendidikan. Kemudian yang terhormat Akang, Ibu, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, serta adik-adik dari alumni Prodi Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Kalau sekarang Departemen Kurikulum Teknologi Pendidikan, paling akhir Prodi Teknologi Pendidikan. Ya. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa teknologi pendidikan yang saat ini menjalankan program kegiatan acara Serindu ini. Sebelum berbicara lebih jauh, pertama-tama saya mengajak kepada Bapak Ibu, Akang, Teteh, serta adik-adik semua, juga kepada mahasiswa, untuk sejenak menundukkan kepala kita atas meninggalnya salah satu dosen Prodi Teknologi Pendidikan Kembarit, Bapak Asra PhD. Seraya kita berdoa menurut agama kita masing-masing untuk agar beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak, Ibu, Akang, Teteh, serta adik-adik semuanya, juga pada mahasiswa yang sama-sama ada di tempat ini. Pertama-tama saya mengajak, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana atas nikmatnya lah, atas perkenannya lah, pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini, di acara yang insya Allah baik, yaitu di acara dengan topik Serindu. Ini saya nggak hafal-hafal Serindu itu ya. Serindu itu adalah silaturahmi bersama dan melepas rindu. Ya. Oke, yang ingin saya sampaikan bahwa acara ini saya kira sangat bagus ya, terutama dilaksanakan di bulan suci sekarang, di bulan Ramadan, di mana setiap amalan ini akan dilibatkan mulai dari 10 hingga tak terhingga, hingga Masya Allah ya. Nah, acara Serindu ini saya kira ada salah satu nilai dasar yang sedang kita amalkan, yaitu dari ajaran agama Islam, terutama bagi yang beragama Islam, bahwa dalam ajaran kita sangat dianjurkan untuk menjalin silaturahim, tentu dengan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian ajaran lainnya adalah bahwa seorang muslim itu dilarang untuk memutus tali silaturahim. Ini dua hal yang sangat mendasar ya. Nah, apabila kita bisa menjalankan kedua nilai ini, insya Allah, dan kita berharap mudah-mudahan ini masuk dalam kategori ibadah. Apalagi sekarang lagi masa Ramadan ya, mudah-mudahan nilai ibadahnya ditingkatkan. Nah, ada beberapa keutamaan dari pelaksanaan silaturahim. Memang kalau beberapa orang ahli ilmu agama itu menafsirkan beberapa ya, ada yang 3, ada yang 5 keutamaan, kemudian ada juga yang 7 keutamaan. Kita ambil saja yang 3. Dari nilai silaturahim ini, setidaknya ada 3 nilai keutamaan. Pertama itu dengan silaturahim itu akan melapangkan rezeki. Tentu yang namanya rezeki bukan hanya berupa materi. Rezeki berupa kesehatan, bisa berupa kelapangan pikiran, bisa berupa hilangnya gundah gulana, bisa berupa hilangnya rasa rindu, itu juga merupakan bagian-bagian dari rezeki. Segala sesuatu yang menyebabkan kita senang, tenang, itu adalah bagian dari rezeki. Yang kedua, dengan kita bersilaturahim, nilai kepaduan berikutnya itu adalah dipanjangkannya usia. Mungkin dalam pengertian usia harapan hidup atau menjalani kehidupan, atau mungkin juga panjangnya usia ini adalah karena kita mengenang dan dikenang. Orang-orang yang dikenang itu biasanya melebihi batas waktu hidupnya malah. Contoh, para pahlawan yang sudah meninggal puluhan tahun hingga sekarang masih dikenang. Namanya masih disebut-sebut. Kebaikannya masih ditulis dan dibaca.
itu merupakan bagian dari panjangnya usia. Tapi usianya bukan usia secara historis hidup ya, secara psikologis. Kemudian kepada utama yang ketiga itu adalah dengan silaturahmi ini adalah hilangnya atau terselesaikannya perselisihan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bertemu, menerima informasi itu, kita memiliki, mungkin ada suudon, mungkin ada prejudice, mungkin ada stereotype, dan lain-lain ya, yang sifatnya negatif. Nah, ketika kita bertemu, hal-hal yang sifatnya negatif tersebut, itu bisa ditabayunkan, bisa dibicarakan, nah, sehingga tadinya yang memicu perselisihan itu bisa diselesaikan. Nah, saya kira kegiatan Serindu ini sangat luar biasa ya, bisa dilaksanakan oleh kita, sehingga mudah-mudahan nilai-nilai utama yang tadi kita bicarakan itu bisa juga terwujud di kegiatan ini. Nah, bagian terakhirnya mungkin saya berharap, mungkin juga ini merupakan harapan kita, mudah-mudahan dengan acara ini akan memperkuat United Archive dari IKA, kurikulum dan teknologi pendidikan, akan semakin memperkuat ikatan dari ikatan alumni kita. Yang kedua harapannya adalah mudah-mudahan dengan acara ini sharing informasi, sharing berbagai kesempatan yang terkait dengan teknologi pendidikan akan semakin lancar, akan semakin baik, akan semakin kaya dengan terbinanya jejaring network di antara alumni dan lembaga. Dan yang ketiga, nah ini harapan kepada alumni, mungkin terutama untuk alumni yang masih muda. Kami atas nama Kaprodi dalam sesi ini, kami berharap apabila nanti ada survei-survei untuk terus study mengenai keberadaan alumni, kami mohon partisipasinya untuk diisi. Karena ternyata Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik semuanya, sekarang ini perankingan atau status dari perguruan tinggi, salah satu diantaranya itu ditentukan oleh baik tidaknya data mengenai para alumni. Saya kira demikian, tidak banyakkah yang saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu Akang Teteh, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian untuk para panitia, penyelenggara, saya memberikan apresiasi yang luar biasa sehingga bisa terwujudnya acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Deni Kurniawan MPD atas sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Kepada Bapak Dr. Haji Rudi Susilana MSI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu di ruangan yang cukup megah ini dan bisa bertemu dengan kakak-kakak, adik-adik di komunitas Tekpen. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para tabiinnya, semoga menjadi wasilah kita di akhir zaman. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih ini para pimpinan UPI yang hadir saat ini, walaupun alumni ya. Saya melihat pertama ada Pak Cepi ya, Direktorat STI, kemudian Pak Deni, Ketua Prodi, Bu Heni, kemudian Pak Rusman, mantan Ketua Prodi PK, mana lagi ya? Bu Nadia ada? Nggak ada. Bu Rice? Nggak ada. Dan ini kakak-kakak kita ini di depan yang ngobrol dengan saya, ada Kang Misbah ini ya, Kang Misbah dari Kemdikbud,
kemudian ada, aduh saya jadi lupa namanya, di keuangan tuh, lupa nanti aja. Kemudian ini ada teman seangkatan saya mungkin yang hadir, harusnya ada beberapa tapi baru terlihat saya dan Ibu Riantini ya, beliau penilik namanya ya, Penmas di Kota Bandung. Dan juga mungkin teman-teman yang lain ya, tentunya umumnya adik-adik kelas saya gitu ya. Dan saya mungkin paling senior di sini ya, Pak Denny. Paling senior benar. Oke, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada kakak-kakak Tekpen yang telah hadir meluangkan waktu di sela-sela hari keluarganya. Karena sebetulnya di Bandung ini kan ini hari panjang ya. Dari hari Kamis sore, Jumat, Sabtu, Minggu ini hari panjang. Teman-teman berlibur ya ke Bandung umumnya dari Jakarta. Atau mungkin juga orang-orang Bandung juga sedang berlibur dengan keluarganya, dan terima kasih atas kehadirannya karena kalau tidak menyempatkan saya pikir sulit ya untuk bisa mengatur waktu. Juga teman-teman mahasiswa ini alhamdulillah para alumni kita sudah hadir, teman-teman pengurus SIMA alhamdulillah bisa melakukan kegiatan ini, terima kasih. Dan teman-teman mungkin ada di antara teman-teman ini mahasiswa yang baru tahu hari ini kampus UPI, jangan-jangan gitu ya, baru tahu kampusnya, oh kampus UPI itu ini gitu ya. Bahkan kemarin saya bertemu dengan angkatan berapa ya, 2020 kalau nggak salah, dia baru menginjakan kaki di Fakultas Ilmu Pendidikan, karena selama ini daring gitu ya. Jadi oh kampus itu seperti ini katanya ya. Ya alhamdulillah dengan adanya pertemuan seperti ini, saya pikir kita bisa saling berbagi, saling bersilaturahmi. Tentunya nanti juga akan hadir Kang Taufik Ahmad ya, walaupun secara daring mungkin ya, dari Amerika Serikat, karena beliau sedang menempuh studi. Di luar juga ada beberapa saya lihat teman-teman kakak-kakak Anda yang sudah hadir ya, semoga kegiatan ini menjadi pengikat kita, dan kebetulan di hari di bulan Ramadan, jadi ikatan silaturahmi kita itu insya Allah akan lebih kuat. Dan mohon kepada para alumni memberikan informasi, memberikan sharing ya ke teman-teman mahasiswa yang masih jadi mahasiswa ini, memberikan sharing terkait dengan berbagai informasi, khususnya mungkin terkait dengan pekerjaan. Ya, jadi kalau ada informasi diinformasikan, dan mungkin juga penguatan ya. Mungkin tidak terbayang dulu ketika teman-teman alumni kuliah di kampus di Tekpen mau jadi apa gitu ya. Dan ternyata sekarang bisa eksis di dunia pekerjaan masing-masing. Dan terus terang saya dulu memang juga agak sedikit bimbang ya Pak Dini ya, alumni Tekpen mau kemana gitu ya. Walaupun kita juga usahakan beberapa upaya ya, diantaranya kita bergabung di dalam asosiasi, dan kita merumuskan ternyata pekerjaan Tekpen itu semakin luas dan semakin banyak. Informasi terakhir dari Kaprodi Tekpen di UNESA itu ada sekitar 5.000 ya, 5.000 lulusan TP ya, kuota untuk lulusan TP di Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya. Dan semoga ini mungkin bisa diinisiasi lagi khususnya di Jawa Barat dan tempat lainnya. Saya pikir itu sambutan dari saya. Semoga kegiatan ini memberikan berkah ya, dan ikatan alumni semakin kuat. Dan mohon maaf dari angkatan 85 ini baru 2 orang yang hadir karena sedianya kami sebetulnya hari ini itu akan merumuskan
membuat yayasan Pak Denny, Yayasan 85 ya, yang terkait nanti dengan pekerjaan-pekerjaan di dunia teknologi pendidikan. Itu saja, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Rudi Susilana MSI atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan alumni mahasiswa teknologi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Kolonel Sus Dr. Andes Dana Sudarma Wijaya MM. Namun karena Bapak Dana berhalangan hadir secara luring, maka sambutan akan disampaikan via Zoom meeting. Halo Pak Dana, apakah sudah ada di Zoom meeting? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rudi Susilana MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI Bandung. Yang saya hormati Bapak Dr. Denny Kurniawan MPD selaku Ketua Prodi Teknologi Pendidikan FIF UPI Bandung. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, rekan-rekan alumni, Ketua Hima, beserta staf serta seluruh mahasiswa Teknologi Pendidikan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat, hidayah, serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul baik secara tatap muka, secara langsung maupun secara daring dalam rangka kegiatan sharing session with alumni. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Dana Sudarma Wijaya. Sehari-hari saya bertugas di Lembaga Pembinaan Kurikulum TNI Angkatan Udara, selaku ketua atau disingkat Labinkur ya, Labinkur Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara. Dalam ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kegiatan ini. Dan sekaligus perkenankanlah saya memohon maaf karena tidak dapat bergabung secara tatap muka langsung mengingat suatu hal dan hal-hal lainnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada pengurus Hima dan panitia, tentu di bawah bimbingan para dosen, atas terselenggaranya kegiatan ini dengan baik. Beberapa waktu yang lalu atau mungkin beberapa angkatan, Ketua Hima dan pengurus berkali-kali menghubungi saya dan akan mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya silaturahmi antara alumni dengan para mahasiswa serta para dosen. Namun demikian, karena ada sesuatu hal mungkin dari rekan-rekan Rihma, ternyata kegiatan belum bisa dilaksanakan. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan sukses sampai pada penutupan nanti. Dan semoga dapat menjadi jalinan silaturahmi antara dosen, mahasiswa, dan rekan-rekan alumni. Serta semoga kegiatan ini
dapat bermanfaat bagi seluruh peserta. Mudah-mudahan ke depannya acara ini dapat berlangsung secara berkesinambungan dengan skala yang lebih besar dan meliputi seluruh rekan-rekan alumni, tentu difasilitasi oleh Prodi dan juga tentu dekan yang kebetulan, dekan Hadi Viv ada dari kita yang sekaligus juga rekan akrab saya, Angkatan 85. Kira-kira mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya, mohon maaf. Dan sekaligus kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dana atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian sambutan kepada Bapak yang telah hadir dan Bapak Ibu. Kami ucapkan juga selamat datang yang baru bergabung. Kemudian kita sudah lihat ya di sini sudah banyak banget, sudah luar biasa, ramai banget. Ya, ramai para sekali hadirin ya, yang hadir pada hari ini. Baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Mungkin kita tanya terlebih dahulu ya. Ya, boleh, ada Kang Aris. angkatan berapa saja yang sudah hadir pada kesempatan hari ini? Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sebelah kiri panggung. Betul Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Kalau boleh tahu Bapak Ibu dari angkatan berapa saja nih? 89. Mungkin di sini ada angkatan 89, mana suaranya? 89 mana suaranya? Boleh di teman-teman yang para hadirin yang ada di Zoom boleh raise hand angkatan 89. 89 ramai ya. Oke, lanjut ada angkatan berapa lagi? Oh, 96. Ada angkatan 96, mana suaranya? Baik Kang Aris, karena tadi kita sudah mendengar semangat dari angkatan 80-an dan 90-an, di sebelah kanan panggung di sini juga nggak kalah ramai nih Kang Aris. Kalau boleh tahu Akang Teteh ini dari angkatan berapa ya? Wah, 2019. Coba mana suaranya 2019? Wah, luar biasa ya. Semangat banget walaupun kita di tengah puasa ya, jadi kita harus tetap semangat. Nah, beranjak ke acara selanjutnya, ini ada acara apa Teh Hasna? Ya, baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi talk show yang akan dipandu oleh moderator hebat kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulai sesi talk show, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan moderator kita yaitu Teh Najma Altafia. Kepada operator boleh dibantu untuk ditayangkan CV-nya? Ya, baik. Teh Najma Altafia lahir di Bogor pada tanggal 15 Januari 2002, merupakan mahasiswa aktif semester 6 program studi S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun riwayat pendidikan dari Teh Najma pernah menempuh pendidikan di SMKN 3 Bogor pada tahun 2016 hingga 2019 pada jurusan Tata Busana, lalu melanjutkan studinya di Universitas Pendidikan Indonesia dari tahun 2019 hingga sekarang dengan program studi Teknologi Pendidikan. Lalu kemampuan yang dimiliki oleh Teh Najma ini banyak ya para hadirin. Di antaranya menyusun program pembelajaran, mendesain konten pembelajaran, merancang desain animasi dan cerita, melakukan riset program, menggunakan bahasa Inggris, menggunakan aplikasi Ibis Paint X dan aplikasi desain lainnya.
Lalu untuk prestasi yang pernah diraih oleh Teh Najma juga banyak, namun saya akan menyebutkan dari prestasi terbaru saja, yaitu tahun 2021, Teh Najma pernah menjadi juara 1 lomba poster Wistat UPI tingkat universitas, juara 2 lomba media pembelajaran Univet Bantara tingkat nasional, dan runner up 2 Putri Bumi Siliwangi tahun 2021. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita panggil ini dia moderator kita pada hari ini, Teh Najma Altafia, runner up 2 Putri Bumi Siliwangi 2021. Halo Najma. Halo Teh Najma. Bagaimana kabarnya Teh Najma hari ini? Ya, alhamdulillah sekali ya, luar biasa perasaan saya di siang hari ini sangat senang ya bisa bertemu dengan para hadirin sekalian. Terutama kita akhirnya alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan secara daring seperti itu. Iya baik Teh Najma. Karena kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, langsung saja kami serahkan sesi talk show pertama kepada Teh Najma. Kepada Teh Najma saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, Kang Aris dan Hasna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang sudah hadir di hadapan saya pada kesempatan kali ini. Tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kang Aris dan juga Teh Hasna. Saya adalah Najma Altafia, merupakan mahasiswa teknologi pendidikan angkatan 2019. Dan saya pada kesempatan kali ini diperkenankan untuk menjadi moderator acara sharing session. Baik. Namun sebelum memulai kegiatan pematerian kali ini, saya akan mengetes jargon terlebih dahulu. Kalau misalkan Kang Aris dan Teh Hasna punya jargon, saya juga punya jargon. Kalau misalkan saya bilang sharing session tahun 2022, para hadirin dimohon menjawab sharing your inspiration, oke? Ya, baik. Sharing session tahun 2022. Baik, Masya Allah sekali ya. Nah, saya dari tadi salah fokus nih sama Akang yang duduk di sebelah. Dari tadi wajahnya sekali gitu ya. Mungkin boleh Kang dibantu untuk memimpin jargonnya. Kalau boleh tahu, Akang sendiri dari angkatan berapa dan mohon diperkenalkan namanya, Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Rahmat Novianto. Saya dari angkatan 2019, angkatan sama Teh Najma. Oke, kita cek jargon ya teman-teman. Sharing session tahun 2022. Mantap sekali, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Rahmat, luar biasa sekali ya semangatnya pada siang kali ini. Masya Allah, tadi kita sudah menjalankan beberapa dimulai dari kegiatan sambutan hingga saat ini kita akan memasuki sesi pematerian, begitu ya. Masya Allah sekali juga, insya Allah hari ini kita akan banyak sekali mendapatkan pahala-pahala gitu ya. Awal tadi kita sudah melaksanakan kegiatan tes. Baik, mungkin Akang dan Teteh yang tadi sudah hadir, sudah berjumpa dengan kawan-kawan lamanya semasa kuliah, dan juga Bapak Ibu mungkin sudah bersilaturahmi ya dengan teman-teman lamanya, dan juga semoga para hadirin
masih melaksanakan kegiatan berpuasa untuk menambah pahala. Dan juga yang ketiga ini nih, kita akan melaksanakan kegiatan mencari ilmu. Masya Allah sekali, semoga kegiatan mencari ilmu ini akan bermanfaat ya bagi kita semua untuk menambah insight. Nah, kegiatan mencari ilmu pada kesempatan kali ini akan dikemas secara menarik karena akan mendatangkan para pemateri yang sangat-sangat luar biasa sekali dan juga alumni dari Hima Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia begitu. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memasuki kegiatan pematerian yang pertama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita yang pertama ini. Baik, kepada operator dipersilakan untuk share screen. Baik, beliau adalah Bapak Dr. Misbah Fikrianto, MSI MM. Beliau merupakan seorang analis ahli media Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga merupakan seorang instruktur, motivator, pendidik yang berpengalaman selama 12 tahun. Kemudian boleh di-scroll ke bawah. Banyak sekali ya achievement dan award yang pernah beliau dapatkan. Mungkin saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu sebagai The Best Participant on Talent Management at the Ministry of Research and Higher Education. Kemudian juga work experience-nya gitu ya, pengalaman kerjanya. Akan saya sebutkan beberapa dan para hadirin bisa melihat melalui tayangan yang berada di sebelah kiri saya. Masya Allah, luar biasa sekali. Beliau menjadi Program Coordinator of Student Achievement of Higher Education and Special Education. Kemudian juga beliau menjadi pembina tingkat 1 golongan 4B. Boleh di-scroll lagi. Nah, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di satu alma mater ya dengan kita, yaitu Bachelor of Education Technology and Curriculum. Kemudian selanjutnya juga beliau pernah berkuliah di Universitas Indonesia sebagai Master of Leadership Strategy. Kemudian juga ada di STIE Trianandra sebagai Master of Human Resource Management tahun 2006 hingga tahun 2008. Dan yang terakhir, yang paling terbaru juga beliau alhamdulillah sudah lulus di UNJ dengan gelar Doctor of Education Technology Development tahun 2009 hingga tahun 2013. Boleh kepada operator di-scroll lagi ke bawah. Wah, bisa kita lihat ya, Masya Allah, luar biasa sekali ini. Ada beberapa publikasi seperti buku, online artikel, dan lain sebagainya. Dan saya juga akan membacakan beberapa. Yang pertama yaitu international experience-nya, yaitu Belt and Road Training Tatono Foundation, Xiamen, tahun 2019 ya. Kemudian juga beliau pernah menerbitkan buku, salah satunya yaitu Karakter Pemuda Produktif untuk Indonesia Maju tahun 2019. Dan online artikelnya yaitu Sekil bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi nasional tahun 2021. Dan juga ada jurnal, ada proceeding, dan lain-lain sebagainya. Baik, karena kita tadi sudah berkenalan dengan beliau melalui CV, mungkin kali ini saya akan mengundang Bapak Dr. Misbah terlebih dahulu untuk menaiki atas panggung. Boleh tepuk tangannya kepada para hadirin sekalian. Baik, alhamdulillah ya kita sudah kedatangan pemateri kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Misbah. Bagaimana Pak kabarnya hari ini dan perasaannya bertemu dengan teman-teman kawan lamanya atau mungkin adik-adik tingkatnya nih yang paling terbaru itu
paling termuda angkatan 2021. Bagaimana Pak perasaannya? Yang pertama tentunya bahagia banget ketemu sama bukan hanya teman-teman tetapi akang-akang dan kakanda, bapak-bapak begitu ya, yang memiliki sebuah suri tauladan yang baik, emosional yang baik, dan contoh-contoh yang baik. Jadi senangnya luar biasa, bahagia banget. Makanya tadi saya salting, Pak Rudi, kirain saya nggak banyak alumni, kirain hanya himpunan mahasiswa. Jadi happy dan beyond happy gitu ya, luar biasa. Tepuk tangannya. Baik, Bapak Dr. Misbah juga merasa senang ya bisa bertemu dengan para hadirin sekalian secara luring seperti itu. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin kita langsung masuk ke pematerian yang pertama saja ya Pak ya. Baik, kepada Pak Dr. Misbah, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Prof. Dr. Rudi Susilana MSI. Yang kami hormati Pak Dr. Cepi Riana selaku Direktur ICT-nya UPI, akang-akang semua. Ini kangen yang luar biasa karena biasanya kedinasan yang waktunya sangat cepat begitu, tetapi ini bisa ada pertemuan yang luar biasa, baik yang di daring maupun yang luring. Dan Teh Najwa sebagai moderator atau pewara, Kang Fakhri dan teman-teman panitia seindu yang baik. Tentunya mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali pada momen yang baik dan strategis luar biasa. Saya tuh tanggung ya karena ketemu sama senior-senior yang luar biasa, jadi perasaannya juga agak blended begitu. Diawali dengan satu pantun jalan-jalan ke UPI, menghadiri acara rindu Prodi Tekpen berprestasi untuk kampus UPI yang maju. Mudah-mudahan bisa meng-touch ya kepada kita semua. Bukan cantik yang membuat cinta dan bukan setia yang membuat bersama, tapi keikhlasan. Insya Allah kita ketemu di akhirat sana. Mudah-mudahan ini motivasi buat kita bahwa bekerja itu ikhlas. Saya diminta panitia untuk ngomong bidang kurikulum. Sebetulnya saya S1 saya dan S3 saya sedang S2 teknologi pendidikan supaya inline semuanya. Jadi tadi ditanya sama Teh Neng, S2-nya berapa kali? Insya Allah 3 kali. Dan saya lupa. Dulu Prof. Dedi ya, waktu jadi profesor termuda di UPI dan pada saat rapat di Cipete di perjalanan, waktu itu memakamkan masih mahasiswa. Saya ingat sekali motivasi beliau sejak waktu itu mengajarkan dengan Pak. Saya masih ingat bahwa belajar itu tidak kenal waktu dan belajar itu sampai kapanpun. Dan motivasi itu terus masuk ke dalam hati dan ke dalam pikiran saya bahwa semua akang-akang dan teteh-teteh bahwa kita mengazamkan, meniatkan bahwa kita selalu memperbaiki diri dengan belajar. Mudah-mudahan ya kita semangat semua. Slide saya belum tampil ya Mas. Nggak ditampilin. Tapi saya izin sambil berdiri kali ya. Boleh ya? Saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan jabatan fungsional pengembang kurikulum. Jadi saat ini kalau berkaitan sama ini besok Senin tanggal 18 nanti saya kasih Zoom meetingnya, silakan ikut. Itu sedang gencar-gencarnya sosialisasi jabatan pengembang kurikulum. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau menanyakan tadi Pak Rudi bilang, sekarang sudah banyak profesi yang sangat kental dengan alumni teknologi pendidikan. Sangat banyak banget, bahkan itu tidak terbatas. Next, mungkin bisa lanjut. Yang kami ingin sampaikan, ada perubahan mendasar pada era Kementerian yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau dulu
kita mengembangkan kurikulum di tingkat kerangka dasar kurikulum, tujuannya menurunkan dari mulai tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang 20 2003 pasal 1 sampai pasal 3, diturunkan ke dalam tataran yang lebih teknis, visi misi sampai kepada standar, baik standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, tapi di tataran teknisnya lebih kepada mengakomodir sebuah kebijakan yang sifatnya turunan dari kebijakan pusat sampai kepada kebijakan di satuan pendidikan. Tapi saat ini untuk di tingkat satuan pendidikan, mungkin slide-nya bisa jalan terus, berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan sebuah kreativitas dan adaptif dan dinamisasi pada saat pengembangan kurikulum. Pak Rudi, Pak Cepi, dan Ibu Bapak yang kami hormati semuanya, teman-teman semua, bahwa kurikulum ini dibutuhkan bukan hanya di satuan pendidikan, di diklat, di masyarakat, di lembaga apapun itu butuh kurikulum. Jangan mengartikan kurikulum hanya dari sisi definisi undang-undang seperangkat rencana yang disusun, bahan ajar, pendidikan, bukan itu. Tetapi ini merupakan, saya ingat sekali Pak Muhammad Ali dulu ya, waktu menjadi tenaga ahli kapus booknya masih Budiah ya, bilang waktu itu pada saat kurikulum itu bukan hanya satu, itu semua dokumen yang melandasi itu disebut dengan perangkat rencana semuanya, termasuk juga yang ada di dalamnya. Ini pendidikan tinggi. Nah, saat ini untuk pendidikan PAUD Dikdasmen, adik-adik, istilah KI KD-nya sudah tidak ada. Kalau dulu KI 1 sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan sudah nggak ada. Diganti dengan CP. CP ngikutin kita sebenarnya di SN Dikti. Waktu masih ada Permendikbudristek 44 2019, sekarang sudah menjadi PP 4 revisi PP 57. Itu yang namanya SN Dikti memang capaian pembelajaran dengan 4 aspek atau dimensinya. Pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di pendidikan dasar dan menengah, bagaimana kita menurunkan KI KD, misalnya KI 1 menjadi KD 1.3, dirumuskan menjadi capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sebuah narasi bagaimana menjelaskan begitu positioning kompetensi yang ingin dicapai. Satu kesatuan. Kalau teknisnya sih bisa, tapi kita kan nggak akan ngomong ke sana ya. Next, mungkin lanjut. Nah, profil pelajaran Pancasila. Ini mandatori. Jadi kalau kami ASN yang ada di pusat, biasanya dititipkan message bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi landas atau menjadi basic how to achieve-nya, bagaimana mencapainya, atau where is your destination-nya adalah ke sini, profil pelajar Pancasila. Adik-adik mahasiswa, baik yang angkatannya 2019, 2020, 2021, sudah sering dengar kan profil pelajar Pancasila? Sudah kan? Halo? Hai, halo, udah kan ya? Udah banget, tetapi dalam hal project-nya yang belum. Dalam hal project base-nya. Jadi, kalau misalnya yang pertama, misalnya beriman bertakwa, atau misalnya berkebinekaan global, project base-nya yang belum. Nah, project base-nya ini yang nanti kita buat, sebetulnya. Nah, project base ini yang menjadi satu ciri khas perubahan saat ini. Nah, salah satunya adalah selain materi yang esensial, ya, perubahan jam menjadi satu paket dan perubahan yang lain-lain, tetapi juga ada perubahan yang disebut dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran berbasis project, lintas subjek maupun berbasis subjek untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Kayaknya nggak enak ya, terlalu serius ya. Apa gimana ya? Ya, tapi begini ya kali ya. Lanjut mungkin. Video ini nggak usah, next. Nanti slide ini bisa diunduh kok, sudah ada di panitia semua. Ada yang udah buka websitenya kurikulum.kemdikbud.go.id? Adik-adik mahasiswa? Belum. Semuanya belum. Satu pun ada? Belum. Semuanya geleng-geleng, benar belum ada. Sekarang buka di handphone ya. Sekarang buka di handphone ya. Baik landasan kebijakan, standar kompetensi,
ya, sampai kepada capaian pembelajaran dan sebagainya ada di sini, termasuk link ke aplikasi Merdeka Mengajar. Ada di bawah dan ada 3 pilihan. Ada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan ada kurikulum merdeka. Dan itu bisa diklik. Di scroll sampai bawah bisa diklik. Semuanya lengkap di situ. Sebetulnya tadi waktu ngobrol-ngobrol dengan Pak Rudi, memang teman-teman di Puskurjar ya, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ini mesti MOU dengan FIP UPI ya, untuk baik itu mengembangkan hal-hal yang sifatnya substansi kekurikuluman, dulu zamannya Pak Maman sudah, mungkin sampai kepada pengembangan aplikasinya. Ini menjadi penting, Pak. Nah, kalau misalnya memungkinkan ada PKS yang sifatnya strategis seperti itu, sekarang Pak Zulfikri Anas sebagai PLT sangat terbuka juga sih. Sebetulnya bisa juga kita stop. Belum lanjut ya, stop ya. Iya, tapi bisa diaktifasi kembali karena jangan bergantung pada orang, kita bergantung pada sistem atau kelembagaannya. Insya Allah kita akan bisa terus menjalin PKS-PKS yang baik. Termasuk juga Pusat Kurikulum dan Pembelajaran itu sedang membuka diri untuk kerjasama dengan dinas-dinas dan sekolah-sekolah satuan pendidikan. Baik itu untuk mensosialisasikan kebijakan kurikulum maupun untuk mengembangkan bahan dan perangkatnya. Ini penting banget nih. Karena harusnya adanya di tingkat daerah dan di tingkat satuan pendidikan. Tidak di tingkat nasional atau pusat. Jadi Salma ya, atau yang lain begitu, ketika saya tanya tujuan, bukan Salma, Kang Jojo ya, siapa ya, yang menghubungi awal gitu ya. Saya tanya, tujuan menyampaikan bidang kurikulum apa? Oh ini aja Kang, pokoknya memotivasi teman-teman mahasiswa supaya punya semangat prospek bidang kurikulum. Oh hanya itu ya? Kalau hanya itu ya udah nggak apa-apa, saya sampaikan bahwa teknologi pendidikan ataupun ke teknologi pendidikan itu lapangan pekerjaannya luas sekali. Di Bandung itu kepala divisi pengembangan kurikulumnya alumni Tekpen juga, 89 apa 90, karena pernah juga audiensi waktu itu ke Pusdiklat. Dan bukan hanya untuk formasi, proyek-proyek kerjasama yang himpunan ataupun individu kepada kampus dan kepada institusi mitra. Ini semua kayaknya bisa dilihat di website itu ya. Nanti ya, silahkan dibuka dan itu bisa diklik. Lanjut. Sebelum itu. Next, yang profil pelajar Pak Pancasila. Nah ini. Saya ketika ngajar mata kuliah pengembangan kurikulum di UIA, di Universitas Islam Asafiyah, sampai sekarang juga masih ngajar itu. Selalu ditanya sama mahasiswa magister ya, selalu ditanya, Pak, kok ganti menteri, ganti kurikulum? Saya bilang bukan kayak gitu. Yang benar itu adalah ganti murid atau ganti siswa, kurikulum kita mesti berubah, mesti adaptif. Setuju nggak? Kan nggak mungkin yang 2 tahun lalu atau yang tahun lalu, yang diajarkan saat ini, atau yang berkembang pada saat itu, masih relevan atau dikembangkan saat ini juga. Kan enggak kan ya? Enggak kan ya? Makanya dulu ada Permendikbud kaitannya dengan evaluasi kurikulum, Permendikbud 154. Pada periode waktu tertentu dilakukan evaluasi kurikulum. Bahkan secara filosofis nih, 1 siswa, 1 student, 1 kurikulum. Secara filosofis, radikal nih. Kenapa Pak? Standarnya udah ada. Tapi pengembangan di dalamnya bisa disesuaikan pada potensi dan kebutuhan karakteristik peserta didik. Setuju nggak nih? Halo? Setuju nggak? Ada yang fast learner, ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visualitif, ada yang kontennya standar, ada yang kontennya lebih cepat, dan sebagainya. Mudah-mudahan semangat ya, semangat nggak nih?
Masa mesti kepalkan tangannya di atas? Kemarin waktu mahasiswa demo, Pak, kita sedikit dengan kondisi dan narasinya. Karena harusnya kan satu gitu ya. Nah, tapi saya pengen sampaikan bahwa mahasiswa itu mesti punya semangat dan mimpi. Sehingga sebagai generasi the next, the future, jadi contoh yang baik. Lanjut. Pak Rusman ya, mungkin ya, di pengembangan kurikulum ya Pak ya. Kan ketika mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa S1 ngambil pengembangan kurikulum, kan mereka bukan hanya mengembangkan seperangkat dokumen dari mulai menurunkan tujuan sampai kepada membuat evaluasi penilaian, tetapi bagaimana juga melakukan sebuah pengembangan yang sifatnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, saya lanjut ke sini. Kenapa sih memilih bidang kurikulum? Saya sempat tanya sama Kang Jojo, Kang Jojo ya, kalau nggak salah yang WA pertama ya. Saya tanya, kenapa bidang kurikulum ini diangkat? Iya Pak, karena mahasiswa juga mesti tahu Pak, ketika lulus dia juga punya potensi pengembangan kurikulum. Wah sangat, saya bilang, jabatan fungsionalnya. Pengembang kurikulum itu yang pertama strategis. Kenapa strategis? Setiap lembaga, bukan hanya satuan pendidikan, itu membutuhkan kurikulum. Simpelnya begitu. Simpelnya begitu. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau bisa mendalaminya bukan hanya pemahaman, tapi aplikatif. Kalau bisa aplikatif. Memang betul-betul membuat. Sampai kepada kalau dulu kita di pendidikan tinggi menurunkan CP, bahan kajian, ya, body of knowledge-nya, sampai kepada materinya, metodenya, pembagian waktunya, sampai kepada evaluasinya. Semua. Bagaimana kita menghitung SKS-nya. Nah, adik-adik mahasiswa juga mesti bisa begitu. Ya, jadi jangan sampai hanya pada level pemahaman, tapi aplikasi kalau bisa. Ya, melakukan, mencoba, mengevaluasi dan memberikan sebuah contoh-contoh sehingga bisa diterapkan baik di satuan pendidikan maupun di lembaga lain. Dibutuhkan oleh satuan pendidikan adaptif, membentuk profil SDM, menguatkan mutu pendidikan. Setiap kita ditanya, Pak, Bapak menyekolahkan anaknya ke sekolah A atau menyekolahkan anaknya ke sekolah B, kenapa? Pastikan yang ditanya adalah ada keunggulan apa di sekolah itu. Betul kan ya? Ada sesuatu yang lebih nggak di sekolah itu? Pasti yang ditanya seperti itu. Sekarang COVID-19 seperti ini, bahkan post pandemi, anak-anak itu memilih sekolah yang sangat friendly dengan teknologi, sangat memberikan sebuah kenyamanan. Kalau dulu enggak. Karena nggak ada daring, karena semuanya di sekolah, ya udahlah sekolah yang ada, kurikulum yang ada, diikuti aja. Tapi enggak, dengan kondisi pandemi seperti ini, post-covid seperti ini, wah, maka sekolah mesti punya keunggulan, mesti punya sesuatu yang lebih. Saya ambil contoh 2 sekolah di Jakarta, satu lab school ini kalau SD-nya negeri, tapi kalau SMP SMA-nya ya sama dengan lab school yang ada di UPI. Satu lagi yang saya ambil contoh adalah Jakarta International School. Saya ambil contoh di SMP kelas 2. Ternyata di lab school dia menambahkan soft skill yang blended dengan mata pelajaran. Di SMP kelas 2 Jakarta International School dia membuat sekolah karakter, Pak, kelas karakter khusus. Modelnya beda, yang tadi blended gabung ke mata pelajaran, yang ini khusus, jamnya khusus, waktunya khusus, materinya khusus. Tapi ketika dilihat profil lulusannya, nggak jauh beda. Berarti apa? Bergantung pada proses. Bergantung pada proses. Ternyata mau dipisah, mau di blended, ketika misalnya prosesnya dipisah juga nggak serius, di blended prosesnya serius, hasilnya sama. Nah, itu sebagai pakar kurikulum akan sangat berkaitan erat dengan bagaimana sih sekolah ini memiliki keunggulan, memiliki sebuah daya saing, membaginya dan sebagainya. Semangat semuanya. Lanjut.
Saya masih ada waktu teh? Masih ya? Pengalaman saat menjadi mahasiswa. Mungkin Pak yang jadi dosen waktu itu Pak Rudi ngajar 2 mata kuliah, Pak Rusman ngajar juga, bahkan beberapa kali Pak Cepi juga, Pak Denny Kurniawan belum ketemu Pak ya, belum ketemu. Mungkin yang lain kalau Kang Ade, Teh Irma kan yang ngospek saya. Maksudnya kan enggak. Tapi penting loh itu. Itu penting loh. Ikatan emosional itu penting loh. Waktu Kang Ade bilang pokoknya mesti begini-begini. Saya balik ke masa mahasiswa. Saya tadi sholat di Al-Furqon. Saya ingat banget dulu Pak Zuber duduk di pinggir. Almarhum Pak Sofyan Taftazani dari mimbar. Kondisinya nggak kayak gini Pak. Kondisinya masjid lama gitu ya. Di pinggir juga, terus dia manggil. Dia bilang, ingat nggak kemarin? Nggak ingat Pak. Waktu PTNBH mahasiswa nolak minta pernyataan sama tim reviewer. Oh ingat Pak kalau yang itu. Gimana pendapatnya? Saya diem aja, karena apa? Kondisi pada saat itu kan kita juga mahasiswa nggak ngerti apa-apa ya, kita diem aja. Kalau buat SPP mahal, nggak setuju sih Pak. Tapi kalau buat kampus maju, ya setuju. Jawabannya gitu waktu itu. Nah, maksud saya adalah pengalaman kita sebagai aktivis mahasiswa, bukan cuma mahasiswa ya, tapi aktivis mahasiswa, itu memberikan sebuah nilai tambah yang luar. Kang Muhammad Fakhri, sekarang Ketua Hima kan ya. Jangan sampai Hima di masa kepengurusannya Akang itu tidak ada legacy, tidak ada sesuatu hal yang diwariskan, tidak ada sesuatu hal yang mencirikan bahwa Hima saat ini tuh punya sesuatu yang beda teh. Mesti ada. Jangan cuman program yang rutin aja, yang turunan aja, tapi nggak ada sesuatu hal yang beda. Oleh karena itu mahasiswa Pak Denny ini sepertinya mesti di-challenge Pak. Mesti di-challenge apakah membuat project, apakah membuat kolaboratif, apakah membuat yang lain-lain. Sehingga mereka memiliki sesuatu hal yang beda setiap tahunnya. Kalau setiap tahunnya sama, setiap angkatannya sama, setiap periode himanya sama, ya maka nggak ada legacy, nggak ada sesuatu hal yang berbeda. Ini sayang banget. Sayang banget. Dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya diajak sama Pak WR3, Pak Sofyan, dulu WD3-nya Pak Hufat, WD1-nya Pak Furqon, dekannya Pak Isa ke Pak Muhammad Ali, diajak ke Malaysia. Dia Singapura. 2 kali Pak. Zamannya itu. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak. Sampai diantar sama Pak siapa waktu itu, ngantar ke Jakarta, masukin proposal ke Pak Enggar Tiastolik, Lukito. Waktu itu posisinya masih di apartemen Patal Senayan. Sekarang Ketua IKA ya Pak ya. Ketua IKA. Jadi begitu pentingnya kita membangun sebuah networking dan begitu pentingnya peran arti mahasiswa strategis. Kalau Kang Ade bilang, tapi nggak tahu juga, mesti ditanya ya. Dulu sih zamannya kita mahasiswa kayaknya cengeng-cengeng ya. Apa mentalnya nggak kuat gitu ya. Baru diminta begini sedikit ngeluh, baru diminta apa sedikit gitu kayaknya nggak, mentalnya tuh nggak tough gitu ya, nggak struggle gitu. Padahal itu penting banget. Kenapa ITB membuat masa orientasi itu 1 tahun? Kenapa membuat masa orientasi itu 1 tahun? Karena disitulah pembangunan mental, pembangunan emosional yang kita kalau di UPI paling juga cuma 1 bulan, 2 bulan setelah PMB selesai, tidak ada lagi. Mereka 1 tahun, 1 semester. Ini luar biasa. Dan networking. Kang, mau tahu angkatan 2019, angkatan tadi ya sama Teh Najwa ya. Sekarang punya teman berapa? Banyak. Teman tuh berarti Akang kenal, dia kenal, dan sudah pernah berinteraksi, itu teman. Tapi kalau cuman, saya kenal, dia nggak kenal, itu bukan teman. Saya cuman tahu aja. Punya berapa teman?
Sekitar? Hah? Temannya cuma 10? Enggak, maksud saya totally teman yang dimiliki sama Akang berapa? Kalau cuma 10 kan sahabat mungkin ya. Sedikit sekali. Ada yang punya teman di atas 5.000 di sini? Tangan dong buat ibu. Kalau ibu pasti, mahasiswa maksud saya, ada nggak yang di atas 5.000? Di atas 1.000 ada? Enggak. Kalau dalam teori MLM, setiap fase kita melakukan sebuah kenaikan, jadi misalnya fase yang pertama adalah fase sekolah atau fase SD. Itu dari total jumlah 30% harus jadi teman. Rumusnya begitu. Jadi kalau misalnya total jumlah kita sekolah misalnya SD, satu kelas misalnya 25, atau misalnya 50, 2 kelas, 30%-nya jadi teman. Walaupun semuanya juga teman, kenal, tapi 30%-nya jadi teman. SMP, kita punya misalnya berapa? 200 misalnya, kelas 789 misalnya, atau 89 gitu ya. 30%-nya jadi teman. Dan usia 22, usianya berapa kan? Pas kan? Di usia 22 itu, benar kan? Di usia 22 itu, teman Anda sekitar, mohon maaf ya, itu sekitar 1.250 sampai 1.500. Kalau memang Anda tambahin 30% terus, plus komunitas di sekitar Anda, itu produktif semua. Rumusnya ada, 30% aja. Nggak usah banyak-banyak sampai 50-70%, enggak. Dan dari 30% itu, 10-15% harus Anda jalani dengan usaha-usaha, dengan bisnis, dengan dakwah-dakwah, dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau teman Anda sekarang 1.250 atau 1.000, ya 10-15%-nya 100 orang, itu mesti Anda jalani dengan hal-hal yang produktif. Apakah bisnis, apakah dakwah, apakah sosial, minimal segitu. Phonebook kita berapa? 500? Phonebook handphone? 500, 1.000? Ketika kita mau mengucapkan minta maaf, semuanya di broadcast. Semua checklist. Jadi once Anda send, semuanya kekirim. Once Anda ngirimin hadis, Anda ngirimin hal-hal yang baik, semuanya dapat. Itu luar biasa. Ya asik menambah value. Oke, ini bisa di setel nggak ini? Nggak bisa ya? Ini video, next. Nah, ini video. Bisa? Oke. Berapa menit lagi teh? 2 menit. Oke. Agak mundur dikit ya. Nggak ada audionya? Itu dong. Oh tadi nggak dicoba ya? Soalnya nggak ada audionya. Nggak nyala ya? Audionya? 2 menit lagi ya? Oke. Setiap zaman ada orang zaman, dan setiap orang ada waktunya. Dulu pada waktu saya masih muda, saya ingin segera memimpin, tetapi ternyata belum waktunya. Sekarang ini waktunya. Tetapi di lain pihak juga ada orang yang tidak sadar bahwa setiap zaman itu ada orangnya yang berbeda.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Karena sedang dilantunkan azan asar, mungkin kita mendengarkan azan terlebih dahulu ya. Recording stopped. Alhamdulillah azan telah berkumandang dan pematerian pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Misbah ya. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi mungkin ya, barangkali di sini dari tadi ada Akang Teteh, Bapak dan Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi mengenai paparan pematerian yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Misbah. Boleh kepada dua orang penanya tercepat atau kepada dua orang tercepat yang ingin berdiskusi dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Mangga mungkin dari Bapak. Bagaimana Pak? Atau mungkin Bapak Kaprodi Pak Denny, bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Ini mungkin ya informasi ya, bahwa di kurikulum TP ya Pak Denny ya, itu kalau nggak salah ada satu slot mahasiswa boleh memilih. Kalau saya nyebutnya konsentrasi mungkin ya, konsentrasi ke kurikulum, ke pengembang kurikulum, konsentrasi ke pengembangan ICT kalau nggak salah ya Pak Denny ya, di kurikulum itu. Media, satu lagi. Ya, ya. Jadi Recording in progress. ada dua slot konsentrasinya, ada yang ke pengembangan kurikulum dan ada ke pengembangan media. Di kurikulum kita sampai saat ini. Nah itu kalau saya melihat, yang laku itu ke pengembangan media. Saya tidak tahu, mungkin ada salah informasi mungkin ya dari teman-teman dosen atau teman-teman di prodi bahwa pengembangan kurikulum itu juga mestinya
menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Nah mungkin dari Pak Kang Misbah gitu ya, di dunia Kemdikbud dan di dunia lahir, seperti apa kalau nanti teman-teman mahasiswa memilih jalur ke pengembangan kurikulum. Gitu. Makasih. Termasuk mungkin tadi di Kang Dana itu kan kepala Labinkur gitu ya, ke pengembangan kurikulum se-AU kan gitu. Nah, itu kan mestinya menurut saya teman-teman mahasiswa itu juga menjadi pilihan, jadi tidak hanya ke pengembangan media. Gitu. Makasih. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak tanggapannya? Baik, terima kasih Pak Dekan. Adik-adik mahasiswa masih fokus ya. Yang pertama, ini dua kompetensi yang dua-duanya sangat dibutuhkan. Tetapi bukan saling melengkapi, tapi ini sangat dua dimensi yang berbeda, pengembangan media dan pengembangan kurikulum. Kalau ditanya perspektif mana antara sebetulnya bukan konsentrasi ya, mata kuliah mungkin Pak ya. Apa konsentrasi ya? Minat mungkin ya, minat ya. Karena kalau konsentrasi kan akan terpecah semua kan, yang kurikulum-kurikulum, yang media-media. Oke. Kelompok ya. Ya. Kalau ditanya sebetulnya, Pak, pengembangan kurikulum itu strategis nggak sih? Pengembangan kurikulum itu banyak dibutuhkan nggak sih? Prospektif nggak sih? Sangat. Saya kenapa bilang begitu? Adik-adik mahasiswa, halo? Adik-adik mahasiswa, setiap program atau setiap kegiatan disusun sesuai dengan mekanisme struktur kurikulum yang ada. Itu hampir begitu. Itu hampir sintaksnya hampir baku. Dari mulai sintaks kita menentukan tujuan sampai kepada merumuskan evaluasi, itu sintaksnya hampir baku seperti itu. Yang dikhawatirkan oleh teman-teman adalah, Pak, ketika saya ngambil pengembangan kurikulum, apakah peminatan, apakah konsentrasi, lapangan pekerjaan saya hanya di satuan pendidikan. Mungkin yang dibayangkan teman-teman itu mungkin. Padahal enggak. Di luar itu semua lembaga. Mas, Mbak, saya dulu sebelum di Kemendikbud, gabung di divisi Training and Development Sentra Pendidikan BRI. Dulu karena sempat magang di Lembang, Pak. Dulu ngambil KKU. Jadi kuliah kerja usaha tapi di sana, tapi saya lanjutin di Ragunan karena Sendik pusatnya di Ragunan. Itu hampir setiap ada program pelatihan, dia membutuhkan expert untuk memvalidasi kurikulum. Hampir setiap ada program baru, dia membutuhkan lagi. Misalnya ada kebutuhan pelatihan tentang metaverse. Saat ini misalnya, adik-adik diminta untuk membuat struktur kurikulumnya. Jadi mungkin yang ada di bayangan adik-adik, mohon maaf, itu pengembangan kurikulum lebih kepada pengembangan kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Mungkin hanya mengasumsikan seperti itu. Tadi disampaikan Ketua IKA kita Pak Dr. Dana di AAU udah kolonel sebagai kepala pengembang kurikulum. Pak Cepi memahami banget lah. Kalau media, mohon maaf ya, kalau media by kompetitor itu banyak banget. Media, ini orang industri pasti tahu. Kalau media, kompetitornya banyak banget dan itu bukan hanya Tekpen. Ada IT, ada ICT di situ, ya, ada multimedia di situ, ada programmer, ada coding, banyak kompetitornya. Tapi kalau pengembangan kurikulum itu ciri khasnya kita LPTK UPI, makanya kalau bisa di pengembangan kurikulum juga menjadi peminatan yang strategis dan Anda aplikatif. Detail, jadi bukan pemahaman. Pak Misbah kok aplikatif? Iya, kadang-kadang yang kita dapat itu sejauh ini hanya levelnya C3, C1, C2, C3. Padahal kita mesti sampai kepada aplikatif dan mensintesa itu. Jadi Pak Rudi, saya menguatkan bahwa institusi lain pun membutuhkan Anda sebagai ahli kurikulum. Menyesal terus sang, Pak, saya kan hanya sebagai guru, Pak. Saya hanya menjalankan kurikulum. Ya kalau berpikirnya hanya sebagai guru, subject matter. Tapi kalau Anda sebagai yayasan, manajer pendidikan, atau Anda sebagai
Tanoto Foundation nih, Pak JST beberapa kali ngajak kita ke luar negeri. Yang diajarin apa? Kurikulum, Pak. Kurikulum, karena dia banyak membuat sekolah-sekolah. Jadi kita dilatih kemarin Belt and Road ke Xiamen, terus sebelumnya kita ke beberapa lembaga lah ya di Thailand gitu, diajak sama TF untuk ngembangin satu program, sebetulnya itu pengembangan kurikulum walaupun dibilang program pengembangan pendidikan. Jadi itu mudah-mudahan juga tidak sepi ya konsentrasi itu, dan kayaknya S3 pengembangan kurikulum cuma di UPI juga ya Pak Cepi ya? Iya, kayaknya S3 di LPTK lain nggak ada ya? Ada ya? S3 pengembangan kurikulum di LPTK lain ada? Cuma di UPI kan? Satu-satunya di Indonesia. Jadi kalaupun kita mau mengambil inline, itu hanya di UPI. Betul. S3 di kampus lain itu teknologi pendidikan setahu saya. Kalau yang di Pengkur itu yang adanya di sini. Mungkin itu iya. Iya. Maksudnya yang S3-nya cuma satu. Jadi kalau Anda pengen menjadi profesor atau ahli kurikulum, ya Anda berbanggalah karena di UPI satu-satunya yang memiliki S2 dan S3. S2-nya ada 2 tadi, dan S3 pengembangan kurikulum. Dek, pengembang kurikulum di Yayasan Ibnu Sina di Jakarta, teman saya itu dari psikologi pendidikan, bukan orang kurikulum. Iya Pak, PPB Pak, psikologi pendidikan. Ibnu Sina tuh di Jakarta sedang ngembangin banyak, di Harvest, di mana-mana udah ada 7 sekolah, tapi pengembang kurikulumnya dari psikologi pendidikan, PPB, psikologi pendidikan dan BK ya. Udah mulai nggak hafal nomenklatur nih, tapi minimal itulah ya, minimal itu. Mungkin itu, ada satu lagi kali. Baik, terima kasih ya Bapak Rekan atas pertanyaannya dan juga Bapak atas tanggapannya. Mungkin bisa kita lihat ya pertanyaan lain, iya di Zoom. Boleh? Apakah partisipan di Zoom ada yang raise hand? Pada operator? Mangga dicek apakah ada yang bertanya yang mengikuti kegiatan ini secara daring ya. Baik, nampaknya belum ada ya kalau misalkan partisipan secara daring seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa teknologi pendidikan yang sedang aktif gitu ya. Mangga kepada, oh ya ada yang resen, mohon maaf. Ya, baik. Saya akan, oh ya sudah ada? Baik. Oke, ada. Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Teh Najma, belum. Oke, selamat sore kan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ambarwati dari Angkatan 2020. Ya, saya izin bertanya. Tadi sebelumnya Akang sudah membahas mengenai bahwa mengapa kurikulum selalu berubah itu karena menyesuaikan dengan karakteristik pelajar. Kemudian tadi juga saya sudah mengunjungi website yang sudah Akang rekomendasikan, itu juga mengatakan bahwa kurikulum yang digunakan saat ini, yang terbaru ini, sudah hasilnya sudah jauh lebih baik dibanding kurikulum sebelumnya seperti itu. Namun itu adalah tanpa memandang ekonomi dan sosialnya. Nah, untuk pertanyaan saya, ini berdasarkan dari cerita real, fakta. Nah, di lapangan, karena saya memiliki teman yang masih SMA ya, mereka banyak cerita kepada saya pada saat pandemi ini, kurikulum yang mereka gunakan di sekolahnya itu berjalan dengan kurang baik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, karena saya masih mahasiswa, masih banyak belajar gitu. Menurut Bapak, apa yang bisa saya lakukan untuk apa yang bisa saya lakukan sebagai mahasiswa dan apa yang bisa nantinya saya lakukan sebagai tenaga pendidik untuk meningkatkan mutu pendidikan agar pelajar-pelajar yang mungkin dari daerah sekitar itu merasa mutu pendidikannya lebih terjamin dan lebih baik seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Amber, dan bagaimana Pak tanggapannya?
sebetulnya kontribusi kita banyak banget untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, memang kalau kita punya kompetensi ya, kita punya expert di bidang itu, kita bisa menjadi pendamping. Kalau kita punya expert. Jadi, Kementerian Sosial, agak lompat sedikit ya. Kementerian Sosial itu punya program pendamping pemuda desa binaan. Jadi program pendamping pemuda desa binaan ini sebetulnya dulu hanya diprioritaskan untuk Karang Taruna di Kementerian Sosial. Tapi udah 3 tahun ini dibuka. Dibuka itu artinya untuk mahasiswa, untuk pemuda, siapapun boleh. Nah, itu salah satu yang ditekankan di situ bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Jadi, tapi kalau kita punya kompetensi, sekali lagi, Pak, saya punya kompetensi di bidang pengembangan media. Silakan Anda buat proposal dan itu bisa individu, bisa kelompok, tapi disarankan kelompok. Jadi program pendampingan desa binaan, ya. Terus yang kedua, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, PDT ya, itu juga punya program desa prestasi dan desa unggul. Udah 3 tahun juga dan itu inline dengan KKN tematik. KKN tematik dulu diharapkan sebetulnya KKN tematik tindak lanjutnya dari sana, tapi MO-nya putus ketika Kemristek Dikti gabung lagi ke Kemendikbud. Nah itu karena kita masih bergantung pada orang, Pak, bukan pada sistem. Jadi ketika ganti nggak di follow up. Jadi kontribusi kita sebagai mahasiswa banyak banget. Kalau Anda punya skill, Anda bisa menjadi pendamping. Kalau Anda tidak bisa, kalau Anda belum bisa menjadi pendamping, Anda bisa juga menjadi penyadar dulu. Nah ini ada di Kemenpora namanya pemuda pelopor atau pemuda sadar. Pemuda sadar itu dibagi 16 bidang. Ada dana bantuannya sampai 40 juta, saya lupa deh. Ada. Silakan main-main ke Deputi Pemberdayaan Pemuda. Iya, kita mesti banyak network. Saya terus terang aja Pak. Jadi teman-teman semua, kalau kita ada waktu kosong, saya sering WA, sering telepon, sering apa, sambil komunikasi. Banyak sekali wasilah-wasilah yang dibuka atas dasar networking, silaturahim. Jadi peran kita banyak. Terus kalau kita mau main lagi di hal-hal yang teknis, yang sekarang lagi dibutuhin banget adalah metaverse. Metaverse, Pak, emang benar Pak, Mark Zuckerberg mulai tahun 2023 punya kantor sendiri Pak di Indonesia pakai ini? Bisa, dia memang pengen punya di Asia Pasifik ini. Mungkin banget. Pak, SMK sekarang belajar metaverse buat ruang sidang, Anda hadir di situ buat presentasi, buat apa dan sebagainya. Sekarang expertnya di Indonesia masih sedikit. Kalau mau kursus ada beberapa lembaga yang memang menyediakan pelatihan dan ini teknis ya. Maksud saya keterampilan teknis. Pak, balik ke pendidikan Pak. Anda bisa sebagai apa? Ibu tadi sebagai penilik atau sebagai penyuluh di Dikmas, di Pengmas. Ingat sekali tenaga penilik dan penyuluh dan sebagainya masih sedikit di Indonesia. Selain penilik apa Bu? Satu lagi Bu. Apa? Pamong belajar pembinanya kita juga. Kemendikbud maksudnya. Ada penilik, ada pamong belajar. Pak, pamong belajar apa cuma dari pendidikan PLS? Ya PLS ada ya. Pendidikan luar sekolah. Enggak juga. Bisa juga dari kita. Jadi kita bisa buat proposal namanya proposal pemuda tadi desa binaan berbasis teknologi. Ajuin ke Kemensos. Atau kita ke Kemenpora pemuda pelopor. Silahkan diajuin. Kemendikbud saat ini bantuan-bantuan yang lebih kepada satuan pendidikan. Jadi bansos yang ada di akun 526 kita itu lebih banyak ke satuan pendidikan. Tidak ke individu atau ke kelompok tadi. Karena memang anggarannya menyusut jauh. Tinggal 72,9 T dari sekian begitu. Jadi lebih banyak kesatuan pendidikan. Jadi kontribusi kita banyak banget teh. Banyak banget. Pertanyaannya tinggal satu, Anda mau nggak ngembangin diri? Anda mau nggak meningkatkan kompetensi? Kalau nggak sulit. Saya selama kuliah di Anda kalau misalnya browsing masuk PD Dikti, Misbah Fikrianto. Bukannya siar gitu ya, enggak. Coba deh. Saya pernah kuliah di Unpad D3 Pajak. Saya pernah kuliah di UT S1 Komunikasi. Coba aja dilihat di situ. Tapi nggak lulus-lulus karena kuliahnya sambil kuliah di sini. Tapi masih ada di PD Dikti. Terus saya ngobrol sama Prof. Ojat, Prof, bisa dilanjutin nggak? Bisa. Dilihat KRS-nya. Ya Miss cuma 2 semester, nilainya E semua. B-nya cuma 1. Lah iya kuliahnya dulu juga. Jadi maksudnya dulu saya pengen tahu aja karena saya jalan ke Karapitan. Ada radio apa tuh? Nggak jauh dari Jogja Karapitan, saya kursus di situ 150.000.
Karena dulu dikasih beasiswa sama Pak Hufat, Mau Beni, dan PPA. Bisa double Pak dulu, nggak tahu aktivis kali ya, dibaik-baikin mungkin ya. Dibaik-baikin ya, dikasih 2 tuh, PPA 350.000, Mau BNI dikasih 1 juta. Lagi kuliah tuh, nih terus story aja. Saya kursus di sana, kursus radio. Nah, terus pengen kuliah komunikasi karena pengen tahu sih bagaimana. Dulu saya, Mas, Mbak, saya baru buka puasa sama teman-teman SMP. Teman-teman SMP itu masih manggil saya Madai, karena saya nggak bisa ngomong Pak dulu. Kalau ngomong mesti dipukul pantatnya, atau mesti diginiin. Tapi ketika kuliah, ketika lain-lain, alhamdulillah. Jadi please do it, please create your opportunity, ya. Small but beauty. Sesuatu yang kecil tapi Anda amalkan, insya Allah menjadi amal kebaikan. Mungkin itu. Sekali lagi apresiasi kepada Hima Tekpen yang medsosnya udah mulai aktif. Saya senang banget karena memang kita bisa masuk ke berselancar di dunia medsos ya untuk tahu aktivitas, kegiatan-kegiatannya di branding, buat MOU sama berbagai lembaga, buat kerjasama PKS, mahasiswa, ayo berikan kontribusi dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat untuk umat. Kalau kita berpikirnya hanya untuk individu dek, kita nggak usah capek-capek, kita kupu-kupu cukup kan, kuliah pulang, kupu-kupu mati ya, kuliah pulang makan tidur, kupu-kupu mati, kuliah pulang makan tidur, ya kan? Nggak cukup kan begitu kan? Iya, siapa ya, Teh Irma, Teh Neng, Kang Heruman, Kang Ade, saya aja masih ingat tuh yang ngostek-ngostek gitu kan, Kang Ade dulu, Ade Suryadi kan, wah ingat banget, jadi itu membekas tuh, membekas. Iya membekas. Waktu kita mumas, Kang Ahmad Bukhari ngelempar apa waktu itu ya, bangku apa gimana? Bahkan ada juga kita Pak Rudi. Jadi enggak, saya pengen cerita bahwa kenangan-kenangan mahasiswa itu masih teringat di kita dan itu punya kekuatan yang luar biasa. Anda ambil hikmah positifnya ketika ngobrol sama Rektor IPB, Prof. Arif Satria, Miss, cuman 1 saya bisa jadi ketua ISMI. Apa Prof? Karena saya didukung oleh teman-teman saya. Wah, berarti dia menganggap bahwa kekuatan teman-temannya luar biasa. Luar biasa, jadi cuman 1 saya, apa ya Prof? Iya, karena didukung oleh teman-temannya. Artinya dia menganggap bahwa dia individu yang lemah, tapi kalau didukung, insya Allah akan menjadi lebih mudah. Kita punya Pak Rudi sebagai dekan FIP. Insya Allah sebentar lagi akan menjadi jangan wakil rektor 2, wakil rektor 1 gitu ya, atau rektor dan sebagainya. Amin ya, mudah-mudahan istiqomah. Mungkin itu ya, memberikan feedback deh. Oke. Ya, makasih kalau gitu. Nanti ada buku nih, buku lama saya. Karena memang kemarin pada saat saya main ke Jogja, di kampus UNY saya mesti berbagi banyak gitu ya. Pelatihan juga. Sebenarnya pelatihannya metaverse. Di teknik elektro, tapi saya kebetulan ngisi juga salah satu bagian dan saya bawa buku lah, saya lama jadi ada beberapa yang sisa. Mungkin itu, semangat semuanya, terima kasih. Cukup kali ya? Atau cukup kan ya? Terima kasih kepada Teh Amber dan juga Bapak Dr. Misbah. Selanjutnya karena tadi saya mengatakan ya, kalau 2 orang penanya tercepat akan mendapatkan hadiah dari Bapak Dr. Misbah. Untuk itu kepada Bapak dan Teh Ambar dipersilakan untuk menaiki atas panggung terlebih dahulu. Saya kasih buku aja kok. Oh, naik ya? Oh, baik, baik. Baik, kepada tim PDD mohon bantuannya untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak dan Teh Ambar. Foto bersama dulu. Baik, selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan para peserta. Iya, baik. Pertama-tama mungkin tim PDD, iya, bisa. Boleh.
Kepada tim PDD mohon bantuannya untuk mengambil gambar dari atas panggung. PDD itu publikasi dan aba-abanya mungkin dari saya ya. Oke, sudah siap tim PDD? Ya, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih ya, tepuk tangannya. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Misbah atas pemateriannya yang sangat luar biasa sekali. Tentunya tadi kita sudah membahas bagaimana kurikulum di segala bidang begitu ya. Dan Teh Ambar juga sempat bertanya bagaimana kontribusi sebagai mahasiswa gitu. Walaupun kita masih menjadi mahasiswa, tentunya kita bisa berkontribusi banyak terhadap kurikulum di Indonesia seperti itu. Dan semoga juga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Misbah tadi dapat memberikan insight bagi teman-teman atau gambaran yang luas gitu ya, bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi kurikulum. Baik, seperti itu. Selanjutnya, yaitu ada kegiatan pemberian sertifikat secara simbolis kepada Bapak Dr. Misbah. Bapak, mohon maaf, ada kegiatan penyerahan sertifikat terlebih dahulu. Persilakan untuk pendaki. Dan pemberian sertifikat secara simbolis akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Pendidikan tahun 2021-2022. Kepada Kang Fahri Muhammad Sudirman, dipersilakan untuk menaiki atas panggung. Baik, lupakan ya. Sekali lagi mungkin ya, tim PDD. Baik, terima kasih kepada Kang Fahri dan juga Bapak Dr. Misbah atas pemateriannya yang sangat luar biasa sekali. Tentunya selain kegiatan sesi pematerian pertama ini, kita akan melaksanakan rangkaian acara yang lainnya yang tidak kalah luar biasanya. Akan tetapi kita akan melaksanakan beberapa kegiatan selanjutnya yang akan dipandu oleh MC kita, yaitu Kang Aris dan Teh Hasna. Untuk itu saya Najma Atafia mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Cek. Baik, terima kasih kepada Teh Najma yang telah memandu jalannya sesi talk show pertama ini, dan bersama Kang Misbah, semoga sharing session tadi membawa manfaat bagi kita semua. Kemudian diinformasikan kembali untuk Bapak Ibu, Akang Teteh dan teman-teman, jika ingin mendokumentasikan momen serindu ini agar menjadi kenang-kenangan di suatu saat nanti, kami persilahkan untuk mengunjungi foto booth di sebelah kiri panggung ya, untuk yang telah disediakan oleh panitia. Kemudian berhubung sudah memasuki waktu sholat asar, kepada Bapak Ibu alumni dipersilahkan untuk mempersiapkan barang-barangnya untuk mengikuti kegiatan tampak tilas teknologi pendidikan. Kemudian untuk para mahasiswa aktif juga untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian untuk kembali lagi pada pukul 15:45. Terima kasih kepada para hadirin, dipersilahkan untuk menjalankan sholat asar.
Diberitahukan juga kepada Bapak Ibu alumni nanti dimohon untuk mengikuti arahan dari panitia karena akan dilaksanakannya Napaktilas Teknologi Pendidikan. Sekian dari kami, terima kasih.